channel YouTube Mas dan Ember. Kisah 10 Nabi yang pernah tinggal di Palestina. Kisah para nabi yang pernah tinggal di negara Palestina ini penting diketahui. Selain syarat sejarah, juga menjadi sumber ilmu bahwa negara Palestina sudah ada sejak dahulu kala. Berikut ulasannya. Palestina dikenal juga dengan sebutan negeri para anbiya atau negeri para nabi. Kenapa disebut seperti itu? Karena dalam sejarahnya hanya Palestina satu-satunya daerah yang pernah ditinggali atau disinggahi para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Siapa saja para nabi tersebut dan bagaimana kisahnya? Palestina memang negeri yang diberkahi. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang dari segi sejarah Islam. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Dirangkum dari berbagai sumber berikut nama nabi-nabi yang memiliki kisah sejarah di Palestina. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya. Kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi pada Allah. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Halalel di Hebron, tepi barat, di mana dirinya dimakamkan bersama sang istri, Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek yang disebut Oak of Ibrahim dan merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim alaihissalam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir pernah singgah ke Masjid Al-Aqsa ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa berada di dalam kawasan kota tua Yerusalem. Terletak Al-Haram Al-Syarif atau Suaka Mulia. Kompleks 35 hektar ini terdiri dari situs suci ketiga Islam setelah Makkah dan Madinah di Arab Saudi. Masjid Al-Aqsa adalah situs di mana Nabi Muhammad selama Isra Mi'raj memimpin sholat untuk semua nabi. Saat ini, situs ini merupakan tujuan penting yang memegang arti besar bagi Muslim di seluruh dunia. Sri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra termuda dari Nabi Daud dan lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina, setelah kepergian ayahnya, Nabi Daud, beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman masih bisa ditemukan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. 4. Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang paling indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang Nabi Yakub. Jub Yusuf terletak di Galili dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelakinya. Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. 5. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir.
di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama sang ayah. Berdasarkan permintaan terakhirnya, makam Nabi Yakub berlokasi di dalam Masjid Ibrahim, yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Yakub, dan putranya Nabi Yusuf. 6. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah kemenakan laki-laki dari pihak ayah. Dari Nabi Ibrahim, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom dan Gomora. Ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kaum tersebut dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan, dan Nabi Lut bersama keluarganya selamat kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron. Tepi barat, di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. 7. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim. Sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah. Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergian ayahnya, Nabi Ibrahim, di Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi di perbukitan Hebron, dan lingkungan di bawah tanahnya terdapat makam Nabi Ishak, dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. 8. Nabi Musa. Nabi Musa dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Firaun Mesir dan Bani Israel untuk bimbingan. Nabi Musa memegang tempat khusus di dalam Islam dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi lain dalam Al-Quran. Makam Nabi berlokasi di selatan, Jericho, tepi barat. Menurut tradisi, Sultan Salahuddin Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini untuk menghormatinya. Makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. 9. Nabi Isa alaihissalam dengan sebagian besar cendekiawan yang menyebut tentang Bethlehem di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat sebagai tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa menghabiskan hidupnya di Palestina, menyebarkan pesan Allah. Nabi Isa dilimpahi dengan banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem, di mana ibunya Maryam gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem, dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa naik ke surga. 10. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Itulah 10 nabi yang pernah tinggal di Palestina. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen